Ada satu kisah tentang pengalaman saya pribadi yang kejadiannya 20 tahun yang lalu. Kejadian ini sewaktu saya masih sekolah kejuruan. Saya harus berangkat dari serumah untuk sampai sekolah, menyelesaikan sekolah itu sampai jam 3 sore. Yang namanya sekolah kejuruan kadang ada ekstrakurikuler. Nah, sore itu teman saya itu yang namanya Rizal mengajak saya untuk bermain ke tempatnya, yang kebetulan tempatnya Rizal itu lumayan jauh, butuh waktu kurang lebih 1 jam dari sekolah sampai ke tempatnya Rizal. Perjalanan menuju ke tempatnya Rizal sore itu harus dilewati melalui jalan-jalan yang tidak seperti sekarang. Kerikil, batu yang masih sangat-sangat besar itu harus dipilih untuk bisa melewati jalan menuju rumahnya. Dan itu pun jarak antara desa satu dengan desa yang lainnya itu jauh sekali. Di antaranya ada sawah-sawah yang harus dilewati. Nah, itulah perjuangan Rizal untuk mencapai sekolah, untuk mendapatkan pendidikan harus melewati jalan sawah. Nah, waktu itu sore itu saya datang ke tempatnya Rizal itu berboncengan, naik sepeda. Belum punya motor saya waktu itu, masih naik sepeda, makanya perjalanan hampir 1 jam. Nah, saya naik sepeda berboncengan dengan Rizal. Sesampainya di Rizal lumayan apa ya, lumayan capek. Karena apa, berboncengan, jalannya juga bukan jalan aspal. Di situ saya akhirnya sampai di rumahnya, obrolan cerita. Nah, saat jelang maghrib, saat saya mau pamitan, nah orang tuanya itu menyarankan ke saya, "Nak, kalau mau pulang nanti nunggu habis maghrib, jangan maghrib kayak gini." Lah, emang kenapa, Pak? Nggak baiklah kalau orang Jawa bilang keluar itu ya sebaiknya nanti selepas maghrib saja, jangan pas lagi datang maghrib. Jadi jangan maghrib itu di tengah jalan. Nah, akhirnya saya nuruti apa kata orang tuanya. Setelah sholat maghrib, setelah selesai berjamaah, nah orang tuanya kan datang lagi ke saya, "Nah, nanti mohon maaf, bukannya Bapak mau menakut-nakuti kamu, tapi hanya sekedar cerita buat kamu. Kalau nanti kamu lewat setelah keluar desanya Rizal sampai ke desa yang lain, itu kamu kan harus melewati jalan sawah, yang kanan kirinya itu sawah. Nah, di tengah-tengahnya itu ada makam. Kalau kamu berani ya lewat jalan cepat itu, tapi kalau kiranya di situ nanti kurang berani, kalau kamunya ndak berani, lewat putar jalan yang lebih jauh." Nah, saya bingung waktu itu, emang kenapa, Pak? Maksudnya takut yang gimana? Saya menanyakan ke bapaknya Rizal. "Ndak, maksud saya kayak gini," kata bapaknya. Jalan sawah itu banyak kejadian-kejadian yang orang lingkup desa ini dan juga orang-orang pendatang khususnya biasanya sering dilihatkan atau ada penampakan. Itu biasanya orang-orang baru, tapi kalau orang desa sini sih jarang. Tapi kalau pendatang, ada yang misalkan baru pulang dari Jakarta, ada tamu, itu sering terdengar cerita kalau mereka itu baru melihat sesuatu yang tidak baik, seperti misalkan pocong atau semacam kuntilanak dan sebagainya. Itu sering dilihat di antara jalan desa Rizal dan desa lainnya. Jadi jarak antara desa satu dengan yang lainnya lumayan jauh. Nah, di situ banyak cerita-cerita warga pendatang yang sering melihat penampakan. Dan bukan itu saja, nak, ada orang yang pernah naik sepeda, katanya sepeda itu terasa berat saat dikayuh.
Beratnya kenapa? Apa karena ada beban atau kempes? Itu bukan, tapi seakan-akan dia ada yang memboncengi sepedanya. Berat sepeda itu di kayu. Saat dia tengok ke belakang tidak apa-apa, dilihat, dicek rodanya tidak kempes. Tapi apa karena masalah apa? Dia itu naik sepeda tapi kayunya terasa berat. Nah, sesampainya hampir di batas desa, nah dia baru sadar kalau dirinya baru diboncengi sosok aneh. Nyata terlihat orangnya. Nah, untungnya dia itu sadar saat melihatnya di dekat desa lain. Coba kalau di tengah-tengah, apakah tidak pingsan? Nah itu. Nah, jadi saya mendengarkan cerita dari bapaknya Rizal. Dalam pikiran saya bingung, saya harus lewat mana? Kesini waktu sudah malam, udah maghrib, sebentar lagi isya, cuacanya juga gerimis. Bingung saya waktu itu antara berani dan tidak. Kalau saya harus muter jalan lain, jalannya sama saja rusak, butuh waktu yang lebih jauh. Kalau lewat sini nanti katanya ada penampakan, ada seperti ini, seperti itu. Saya bingung waktu itu. Nah, karena bingungnya saya menanyakan ke Rizal sama bapaknya, Pak, saya ya mohon maaf, mau ndak bapak antar saya? Waktu itu saya memang berani untuk minta diantar ya, karena rasa takut itu muncul. Secara ya karena bapaknya bercerita yang tadinya tidak tahu apa-apa, karena rasa tahu itu hanya penasaran. Rasa takut mulai muncul. Nah, waktu itu bapaknya habis sisanya itu katanya mau ada selamatan di tetangganya, jadi tidak bisa mengantarkan saya ke desa yang lain untuk bisa melewati jalan sawah itu. Nah, bingung waktu itu. Sel, gimana kalau kamu? Saya tidak berani Lah terus saya gimana? Kamu ngajak ke sini tapi tidak tahunya jalan kamu kayak gini. Bingung saya, akhirnya nunggu bapak kamu yang tidak mungkin. Terlalu lama, mumpung belum malam, mumpung belum isya, saya mau pulang dulu. Ya udah, kamu hati-hati, kata Rizal sama orang tuanya. Nah, di situ saya mulai berjalan naik sepedanya Rizal, karena saya waktu itu bonceng Rizal, ndak bawa sepeda sendiri. Sepedanya Rizal saya bawa. Saya kayu. Nah, mulai pertengahan, masuk ke pertengahan sawah itu yang memang letak di tengah sawah-sawah itu ada makam. Badan mulai merinding, pikiran mulai nggak karuan, rasa penasaran, rasa khawatir itu benar-benar masuk dalam pikiran dan hati. Jangan-jangan ntar ada penampakan, jangan-jangan ntar ada yang bonceng. Jadi perasaan itu benar-benar muncul. Mau di kayu cepat saya tidak tahu jalannya, tidak hafal, yang ada nanti malah saya jatuh. Ya karena posisinya jalan memang gelap sekali, tidak ada penerangan sama sekali. Nah, waktu itu kan kejadiannya hampir isya. Nah, menurut saya itu belum terlalu gelap, tapi kenyataan yang saya harus lewati, jalannya itu benar-benar gelap. Saya tidak tahu mana yang kerikil, mana yang halus. Pokoknya hanya jarak pandang berapa meter saya bisa melihat di situ jalannya lumayan. Jadi cuma semacam hafalan. Hanya lampu kecil dari sepedanya. Kalau di kayu cepat dia terlihat jelas, kalau tidak di kayu ya tidak bakal nyala. Saya mencoba mengayuh pelan-pelan hanya untuk melihat jalan. Nah, waktu sampai di tengah-tengah sawah itu benar-benar rasa takut itu benar-benar terjadi dengan adanya penampakan. Entah karena halusinasi atau takut atau kecemasan yang berlebihan, sosok perempuan yang rambut panjang itu duduk di sebelah pohon besar. Nah, karena posisinya gelap, itu nyata terlihat jelas, tapi tidak terlihat wajahnya. Saya bingung, ini ada putih-putih dengan rambut hitam, saya harus melewati di depannya. Bingung saya, wah lari kencang minta ampun, tak kencang saya duduk sampai suara itu benar-benar, roda itu benar-benar tidak jelas. Saya pun naik sepeda pun harus berdiri. Ya kenapa? Takut. Di sebelahnya itu ada sosok penampakan kuntilanak.
Yang bikin takut lagi bukan cuman penampakannya, suaranya nyaring banget. Wah, ngeri banget, bener-bener takut muncul. Mau teriak gimana, ndak teriak gimana, teriak pun percuma. Lari kencang jalan, ya Allah, benar-benar saya merasakan takut, yang sangat takut. Ya pokoknya saya harus benar-benar melewati jalan itu. Dan bukan cuman itu saja, suaranya masih terlihat, masih terdengar sangat jelas. Suara cekikikan, suara tawanya benar-benar menghantui dalam saya mengayuh sepedanya. Rasa takut mulai semari merinding seluruh bulu kuduk. Perasaan takut, gelapnya jalan itu saya udah nggak tahu lagi. Wayuh, pokoknya hajar terus itu sepeda, klodak sampai di ujung desa. Orang desa menanyakan, ada apa nak? Lari kayak ketakutan. Pak, apa saya tadi baru melihat kuntilanak, Pak, tawanya. Lah kamu sama siapa? Sendirian? Ya ampun nak, ini udah malam. Orang sini saja ndak ada yang berani lewat situ. Kalau ndak terpaksa sekalipun itu harus ada 2 orang atau 3 orang. Lah kamu kok sendirian? Lah saya bingung Pak, saya mau nginep di rumah teman juga ndak mungkin. Karena saya juga harus pulang sampai rumah karena saya tidak pamitan sama orang tua. Nah, di situ saya duduk dikasih minum sama orang desa sebelah. Sini nak, duduk dulu, ini minum airnya. Kenapa kamu ngos-ngosan kayak gitu? Keringatnya bercucuran, rasa takut, wajah masih benar-benar ndak terfikir sedikit pun bayangan itu, sampai masih halusinasinya itu masih terlihat jelas. Ya mohon maaf, sosok putih dengan rambut sampai ke tanah itu benar-benar tidak bisa dilupakan. Saya menceritakan kejadian itu, ya itu yang paling buat saya ngeri itu harus melewati penambakan di depannya. Kalaupun saya bisa belok, saya mau belok, cuman saya harus pulang. Mau ndak mau, saya melewati sosok penampakan itu. Wah, benar-benar merasakan. Nah, Bapak itu menceritakan kalau di situ sering terjadi yang namanya penampakan. Bukan cuma itu saja, pocong kadang mengikuti kamu, mengikuti orang-orang yang sedang lewat situ. Jadi jahilnya hantu-hantu di situ itu memang benar-benar dikenal jalan yang angker, jalan yang benar-benar tidak dianggap jalan yang ramai, tapi jalan sepi yang penuh misteri, yang penuh dengan penampakan. Makanya orang desa sini itu kalau malam ya mendingan nunggu besok lagi. Sepenting-penting apapun kalau sendiri masih mikir 2 kali. Makanya jarang orang sini harus nyebrang ke desa lain. Beda lagi dengan pendatang. Nah, setelah saya istirahat lumayan lama, saya harus sampai ke rumah. Sampai rumah kurang lebih jam 9 malam. Nah, saya ketemu sama orang tua. Kamu dari mana saja? Pulang sekolah ndak pamitan ndak apa? Kalau mau main ngomong dulu. Saya diomelin. Nah, setelah saya bercerita tentang saya itu baru main ke tempatnya Rizal Pak, di satu desa yang lumayan jauh jaraknya. Lah ini sepedanya siapa? Ini sepedanya Rizal. Lah nanti Rizalnya berangkatnya pakai apa? Ya enggak tahu Pak. Lah kamu itu gimana? Sepedanya temen kamu bawa. Terus Rizalnya ntar besok berangkat apa enggak? Ya saya enggak tahu. Jadi waktu itu saya kepikirannya ya enggak tahu Rizal mau berangkat apa enggak, itu yang namanya pikirannya orang anak sekolah, ya enggak memikirkan orang lain. Pokoknya saya pulang ya pakai sepeda, enggak mungkin saya jalan kaki. Nah, malam itu saya bercerita ke orang tua, Pak, saya baru kali pertama Pak melihat benar-benar nyata. Apakah itu yang namanya kuntilanak Pak? Bajunya putih, rambutnya panjang, tapi mukanya tidak terlihat, hanya menunduk. Nah, saya menceritakan kejadian itu ke orang tua sok kaget. Loh, kalau kamu lewat mana? Kamu kok
berani-beraninya. Lah saya bingung Pak, berani dan tidak, jalan itu jalan satu-satunya. Kalaupun saya harus muter butuh waktu yang lama lagi, nanti sampai rumah jam berapa. Nah setelah saya menceritakan, saya masuk mandi, malam makan. Nah saat saya mau istirahat, perasaan takut itu muncul kembali. Bayangan sosok putih dengan rambut panjang, dengan suara cekikikan dan tawanya itu dalam kamar itu seakan-akan nyata kalau dia itu ada. Dia itu hadir di lingkungan, di tempat saya tidur, di kamar tidur itu hadir. Bingung saya. Setiap kali saya pejamkan mata, sosok itu nyata di atas kamar tidur. Suaranya benar-benar terdengar jelas. Dan itu pun bukan 1 menit atau 2 menit. Sering. Jam 10 saya mau istirahat, suaranya itu semakin jelas, saya keluar. Kenapa? Ya takut. Saat saya menjamkan mata, semakin jelas sosok itu terlihat. Tapi saat saya buka mata, tidak terlihat sama sekali. Tapi suara itu tidak bisa dipungkiri, nyata hadir. Saya keluar jam 10, cerita sama bapak, Pak, saya tuh gimana nih Pak, mau tidur takut. Lah kamu takut kenapa? Udah gede kok takut, laki-laki kok takut. Kalau kamu takut pakai rok aja, pakai daster aja, nggak usah jadi laki-laki. Saya dibilang seperti itu sama orang tua. Nah karena ya gengsi atau semacam pendidikan mental orang tua, berani dan tidak saya masuk kamar lagi. Nah saat saya berusaha untuk membaringkan tubuh, saat memejamkan mata, walaupun dengan doa-doa sebab bisanya waktu itu, sosok itu benar-benar belum bisa lepas dari pikiran dan hati saya. Walaupun pejamnya mata, walaupun dengan berusaha untuk tidur, sosok itu seakan-akan hadir dan datang terus. Yang bikin saya paling mengerikan itu setelah saya mungkin terlalu capek mengayuh sepeda, terlalu capek harus belajar. Nah saya sampai hanya tertidur walaupun dengan perasaan takut. Yang membuat saya semakin takut lagi saat saya di dalam tidurnya itu memimpikan sosok itu. Bukan cuman dilihat, tapi sosok itu seakan-akan bonceng di saya yang sedang mengayuh sepeda. Jadi saya diboncengi sosok itu. Tapi dianya itu ya duduk seperti ini dengan uraian rambut yang panjang, sembari saya mengayuh sepeda, dia tuh duduk. Itu dalam mimpi. Nggak ada sih, nggak semacam nyata, tapi itu mimpi. Mimpi yang saya alami. Nah, sembari dia itu tertawa, hihi, cekikikannya itu benar-benar nyata. Nah yang membuat saya terbangun dari tidur saya itu saat kuntilanak yang saya lihat, yang saya boncengi setiap kali nengok ke belakang lihat lagi, itu di dalam mimpi. Karena takutnya berlebihan, saya ngiku berteriak-teriak. Saking takutnya, bapak. Nah karena suara saya terlalu nyaring, terlalu ribut, nah orang tua datang ke kamar saya. Dibangunkan saya. Nah ternyata saya sedang dalam mimpi. Mimpinya itu apa ya, diboncengi sosok kuntilanak dengan tawa dan seakan-akan mengajak saya itu masuk ke alam lain, masuk ke alam sana. Untung orang tua membangunkan saja, karena membangunkan saya dikarenakan saya ngikutnya yang danda, teriak minta tolong bapak. Nah suara malam, suara yang sepi, teriakan itu ya sangat kencang, membuat bapak saya terbangun dan melihat saya yang sedang tidur. Dibangunkan saya. Setelah itu saya disuruh untuk minum air putih dan mengambil air wudhu. Sudah minum air putihnya dulu, setelah itu wudhu. Kamu istirahat lagi. Walaupun saya sudah wudhu, walaupun saya sudah meminum air istilahnya sudah untuk menenangkan diri, perasaan takut itu masih benar-benar membayangi dalam pikiran saya. Saya benar-benar ya merinding, masih merinding. Bahkan kalau mengingat cerita itu ya masih terbawa sampai sekarang. Bagaimana kengerian sosok kuntilanak walaupun tidak ngapa-ngapain. Jadi sosok itu ya hanya duduk saja, tapi kan penampakan itu kan aneh dan aneh dari wujud yang lain.
Nah, itu cerita saya waktu kejadiannya tahun kurang lebih 2000-an, 20 tahun yang lalu. Itu pertama kali saya melihat sosok kuntilanak yang secara nyata, yang membuat halusinasi dan juga nyata di dalam mimpi saya. Walaupun ya mohon maaf, yang namanya suatu pengalaman misteri pasti dialami oleh siapapun. Entah itu lewat suara, entah itu lewat wujud nyata, entah itu lewat mimpi. Setiap manusia pasti akan mengalami, kalau siapapun itu pasti akan mengalami mimpi-mimpi gaib. Nah, untuk cerita Sunyi Sepi kali ini terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kesalahan saya dalam bercerita. Nah, terima kasih untuk kalian yang like, terima kasih kalian yang sudah komen, terima kasih kalian yang sudah share video ini, dan juga yang sudah subscribe channel Sunyi Sepi ini. Nah, untuk kalian yang sudah komen, dukungan dari kalian itu adalah motivasi untuk kami, untuk tim Sunyi Sepi. Semoga kedepannya bisa memberikan atau menyampaikan cerita-cerita horor, cerita-cerita lainnya yang lebih enak didengar. Akhir kata, terima kasih, sampai jumpa kembali.